hilangkan keakuan. Contoh nih tapa berata, ada tapa puasa putih, tidak makan telahnya tuh ada hidup lah makhluk hidup. Sebenarnya itu adalah untuk membunuh kebinatangan dalam diri. Tak makan bernyawa ya. Iya, sama juga ada topo geni. Artinya kita membunuh api dalam diri adalah emosi kita terkait. Filosofisnya mah. Percuma kalau sekarang kita meditasi puasa putih. Habis itu kita lagi melakukan sesuatu yang sama seperti binatang kan percuma mas. Hanya orang itu untuk bertapa adalah untuk mengintrospeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan. Oh, ini kesalahan saya, jadi kita harus membuka lembaran baru, kita harus kemana? Pelaku spiritual yang sudah menjalani sebuah tirakat yang disebutkan oleh Mas Panca barusan, segala macam jenis puasa sudah dikerjakan, tapi ternyata masih tidak menjamin juga hilangnya rasa aku di dalam diri. Kenapa bisa seperti itu? Itulah paling sulit mas. Kenapa? Karena kita lahir mas, kalau di Bali mas ya, konsepnya sedulur kita itu bisa menjadi Buddha mas. Saudara kita itu bisa menjadi Buddha, bisa menjadi dewa, itulah di Bali. Jadi kalau salah kita inilah, dia cenderung ke cepat-cepat Buddhanya dia larinya. Kalau kita bagus dia akan cenderung ke cepat-cepat dewa. Hanya kalau konsep di Bali Buddha iya, dewa iya, manusia. Jadi kita bisa menjadi manusia, kita bisa menjadi Buddha, kita bisa menjadi dewa, tergantung kita. Jadi inilah yang memang sangat sulit ditekankan, sangat sulit dibunuh oleh sifat-sifat ego dalam diri manusia. Contohnya kan ada kita, kalau orang spiritual disuruh membedakan, yang paling sulit membedakan adalah kehendak hati dengan kemauan hati. Itu yang paling sulit membedakan, kemauan hati. Betul, kalau kemauan hati berarti kita berbicara masalah ego. Kita ini ego. Tapi kalau kehendak hati sedulur yang berbicara. Inilah yang itu tataran paling standar tapi paling sulit difilter. Tipis banget ya. Contohnya kita lihat makanan, kita lapar. Mata lapar apa ini? Itu paling sulit sebenarnya. Paling standar tapi paling sulit. Makanya musuh paling beratnya diri sendiri. Diri sendiri ya. Dalam konsep kekawin Jawa kan ada kekawin apa namanya Arjuna Wiwaha. Musuh yang paling banyak adalah musuh dalam diri manusia. Itu paling sulit membunuh. Iya. Paling susah dibunuh. Iya. Di era milenial seperti ini memang harusnya generasi Nusantara mengarahkan kegiatan spiritualnya ke aksi-aksi yang nyata ya mas ya, tidak hanya sekedar klinik ya. Karena kalau begini terus ya negara kita nggak bisa maju-maju. Iya, itulah coba pelajari filosofis. Contohnya seperti saya katakan tadi, ini orang Indonesia dulu menggunakan air bisa menghilangkan wabah. Coba sih kita teliti kandungan air itu apa. Kemudian doa-doa yang digunakan kita kesaintifikan. Itu kan bagus sekali mas. Terus kalau misalnya terkait dengan manusia pertama nih mas, ini agak debatable memang. Kalau orang Jawa meyakini sih, ada yang bilang manusia pertama ini, ada yang bilang evolusi, ada yang bilang sebelum ada sosok manusia itu dulu sudah ada kehidupan. Dan saya ingin tahu konsep awal mula kehidupan versinya teman-teman Hindu di Bali itu kira-kira bagaimana mas Panca? Jadi konsep di Medan berbicara mas ya, ada namanya Manu mas. Sang yang Manu? Manu itu pertama kali dia mengorbankan diri untuk penciptaan manusia. Dari kepala muncullah nanti kaum Brahmana, mas. Dari perut muncul kaum Waisya dan dari kakinya Sudra seperti itu mas. Kemudian kalau ada mengatakan ini luar, katakan dulu leluhur kita tuh monyet kan seperti mas ya. Kalau konsep kita Hindu saya kurang setuju. Ya. Kenapa? Karena di zaman Pratajudha Ramayana dia sudah hebat. Saintifiknya sudah hebat zaman Ramayana. Mungkin yang kebetulan dilihat itu ya bangsa-bangsa yang istilahnya kan ada yang namanya Rahwananya, mungkin itu kebetulan ditemukan seperti itu mas. Jadi konsepnya seperti itu mas. Cenderungnya sih saya ya harus kita filter. Betul. Itu yang sulit difilter sampai sekarang lah. Karena kenapa? Karena sesuatu yang kita dengarkan berulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran bagi kita, meskipun itu salah. Makanya saat kita ingin memperbaiki sejarah Nusantara, kita akan dibilang sebagai cocok logi lah, inilah seperti itu. Karena gini mas, saya kenapa kemudian sampai lari ke Mas Panca
keker kemana-mana begitu ya. Saya meyakini bahwa terkadang kebenaran yang kita pahami itu adalah kesalahan yang belum kita pahami. Nah, ya nggak kira-kira. Nah, makanya oleh sebab itu saya tidak berhenti di satu titik. Kalau perspektif kita kemudian tidak luas, tidak bisa menerima kebenaran dari mana-mana ya kita akan bisa maju, akan bisa berkembang. Iya. Jadi sengaja lah kita ada desain dari luar, Mas. Serius ada desain luar. Oke. Terakhir barangkali ya Mas Panca ya, saya ingin mendengar bagaimana pandangan Mas Panca, pandangan spiritualnya terkait dengan fase kehidupan setelah kita mati. Itu kira-kira dari yang Mas Panca yakini, roh kita, arwah kita itu kan sebenarnya tujuannya kan asal mulanya dari mana ya harus kembali ke sana. Nah, tapi kan ada reinkarnasi dan lain sebagainya begitu. Pertanyaan saya satu, konsep perjalanan roh setelah mati itu bagaimana? Terus bagaimana kita ini ketika hidup sudah berlumur kesalahan, berlumur dosa, tapi ketika mati kita bisa langsung kembali kepada Sang Maha Pencipta. Jadi gitu, Mas. Kalau mungkin arwahnya Mas kan tidak percaya dengan reinkarnasi, Mas ya. Oh, kalau saya percaya. Enggak, maksudnya kan ada seperti Ya. konsepnya seperti ini. Kalau kita di Hindu Mas ada dua, dia Atman dan Jivatman, Mas, atau Atman dan roh. Jadi Atma itu adalah percikan terkecil dari Tuhan. Saat kita mati tanpa proses apapun dia akan menyatu dengan Tuhan tanpa adanya reinkarnasi. Yang mengalami proses reinkarnasi itu adalah rohnya. Jadi roh itu adalah ada namanya energi dari leluhur kita, gen leluhur kita. Itu maksudnya. Jadi maksudnya nanti setelah kita meninggal, roh inilah yang akan mengalami proses di Bali disebut dengan lontar Atmo Persamsun, Mas. Jadi di sana dijelaskan bagaimana roh yang seperti ini dosanya dia akan mengalami proses ini. Sebetulnya. Makanya kalau orang mau selama di akhirat, kita berbicara selama di akhirat, dia harus ingat dengan saudara. Kenapa? Ingat dengan saudara dalam diri kita. Oh iya. Kenapa? Karena yang menjadi juri lah kalau di Bali ada namanya Sang Suratmu, Mas. Jadi sebagai catat ya, tukang notulennya roh lah. Ini kamu dulu berbuat ini, Sang Suratmu. Dia itu adalah saudara kita yang menjadi air ketuban atau anggap hati lah. Jadi di saat meninggal beliau akan menjadi sama adil. Makanya gimana kita bisa menutupi kebohongan? Karena ada dalam diri kita sang, kemudian ada Dura Kala, Maha Kala, Sang Jagar Mani. Ini sebenarnya saudara kita. Di dalam perjalanan itu dijelaskan di saat kita nanti baru mati, kita lepas pertama kita di Pura Dalam lah kalau kita di Bali kan. Pura Dalam itu nanti kita akan dijemput oleh saudara kita akan melewati yang namanya sungai, saudara kita akan menjadi buayanya. Jadi kita bahasa kasarnya ikut tumpangan lah. Di sana ada dialog. Oh kamu saudara saya, kamu kok berani mengaku saya saudara? Apakah kamu sudah pernah silahnya di saat kamu makan ingat dengan saya? Di saat kamu jalan kamu ingat dengan saya? Di sana kan ada dialog. Di saat kita tidak pernah ingat dengan saudara, di sana lah kita akan hancur. Nah, caranya ingat itu wujudnya bagaimana? Kalau yang baik itu gimana, Mas? Nah, jadi gini, Mas, kan ada yang mantra, ada tanpa mantra, Mas ya. Kalau tanpa mantra mungkin kita orang awam lah. Saya juga seperti itu. Nanti ambil nasinya sedikit taruh di sebelah piring lah. Dulu saudara saya ini makan, oh gitu ya. Secara lisan atau batin, Mas? Kalau pentingnya sih batin, Mas ya. Karena kenapa? Karena ini kan kotor, Mas. Ya. Belajar berbicara dari ini lah. Berbicara dari ini lah, dari batin lah, kita niatkan itu doa kita kepada sedulur kita mohon seperti itu, Mas. Jadi perjalanannya setelah itu ada yang namanya proses Mas, proses penghukuman, Mas. Ada yang namanya titi ogalage di Bali banyak, Mas. Ada ini, Mas, apa namanya, seperti kawah atau jurang, Mas. Jurang di bawahnya itu ada api. Kemudian ada titi atau jembatan terbuat dari satu batang bambu. Kita lewat di sana, kalau kita nggak jujur kita jatuh. Dosa ini taruh di sini. Kalau dosa orang-orang yang punya uang tapi kikir, pelit dan sebagainya, dia akan disuruh mengangkat kekayaannya dia loh. Ada peti, tapi dia jalan di bara api seperti Mas. Ada hukuman seperti itu dikatakan. Oke.
Jadi sekali lagi, saat kita dosanya banyak di dunia, terus kemudian kita ingin kembali kepada Tuhan yang Maha Tunggal tanpa mengalami fase-fase yang susah, ya kuncinya di perilaku, Mas. Perilaku. Perilaku ya. Jadi perilaku itulah, karena istilahnya kan kita seperti saya katakan tadi, terkadang saudara kita itu terjebak dengan keinginan kita, Mas. Jadi makanya sesering mungkin kita berdoa, kalau di spiritual itu ada kode sandi gini, Mas, tangannya, Mas. Jadi ambil bunga segini, mungkin kalau nggak pakai bunga nggak masalah sih, Mas. Taruh di ulu hati. Jadi kita doakan kepada saudara kita dalam diri, kalau di Bali disebut dengan sandungadi atau roh di dalam diri. Ya kamu roh di dalam diri, ayo saatnya kita bangkit. Kita harus kemana? Tuntun saya. Berarti, Mas, karena kamu maha gaib. Tolong sampaikan doa saya kepada leluhur saya. Nanti beliau akan menyampaikan hal seperti. Jadi sesering mungkinlah kita mengajak saudara kita tuh untuk bangkit, Mas. Pernah nggak terjadi interaksi, Mas, ketika misalnya jangan ya tanya langsung ke saudara gaib? Iya. Pernah nggak terjadi interaksi jawaban baik secara langsung maupun tidak langsung? Nah gini, Mas, jawaban dia, wujud dia. Karena orang spiritual itu dia ada 3 tahap, Mas. Kebetulan jadi kita ingin komunikasi dengan saudara kita, ada tiga tahap yang akan kita lalui. Ada namanya rasa, Mas. Rasa, sabda, dan rupa. Rasa itu contohnya, Masnya saat kita aktif cenderung Mas ke suatu tempat lah. Mau habis baterainya? Enggak. Mas ke suatu tempat, masuk kayaknya nih orang di sini pernah terjadi suatu kecelakaan tuh. Mas tanya ke orang, kok bener? Berarti rasa saudara kita udah aktif. Lama-kelamaan kita latih, ada yang namanya sabda maswara. Saat kita mediasi, kita mohon kepada saudara kita, ada kita dengar bisikan, tapi kita nggak lihat siapa yang ngomong. Itu sudah mulai ke level rasa. Terus kita latih, baru ada rupa, baru wujud dia. Wujudnya? Tergantung, kalau sebenarnya kalau yang dalam gurus jatuh seperti hasab lah, Mas. Halus banget. Berarti itu memang harus diajak interaksi. Harus semampunya ya, Mas ya? Iya. Karena kenapa semakin kita berbicara masalah mantra-mantra ego itu akan menutup kita, Mas. Pasarkan diri di saat kita sudah nyentuh dia, kita akan rasa bergetar, tiba-tiba keluar air mata. Jadi ada rasa rindu saudara kita ketemu dengan kita lah. Kita pasarkan diri, kita mohon dulu kepada leluhur kita lah, kepada Ibu Pertiwi dan Akase atau langit lah. Kita ingin bertemu, ayo lo kita ajak saudara kita dari kandungan, kamu sudah menjaga saya, sekarang saya sudah umur segini, saya belum bisa melihat dirimu, tolong lo wujudkan dirimu, dan saya bisa mengucapkan rasa terima kasih. Itu intinya, Mas. Bukan istilahnya kita ingin sakti, enggak, sakti itu kan bonus bagi saya, Mas. Jadi supaya saya bisa mengucapkan rasa terima kasih, Mas. Di saat itu nanti kita akan bergetar, kita akan nangis, berarti ada rasa rindu dari kandungan sampai kita umur 29 tahun ke 30 tahun belum pernah ketemu, belum pernah mengucapkan rasa terima kasih. Karena kan tanpa adanya air ketuban, janin akan kekeringan, dia akan meninggal. Tanpa adanya ari-ari, dia tidak akan pernah hidup yang memberikan cadangan makanan. Jadi manusia kebanyakan di saat lahir dia melupakan siapa yang menjaga dia di saat berada di dalam kandungan ibu. Inilah yang perlu diingatkan. Iya. Jadi itu tidak mantra, tidak masalah ya. Misal ini siapapun yang nonton ini, misalnya di luar negeri, dimanapun, apapun agamanya, cukup pakai gunakan bahasa sehari-hari seperti yang Mas Panji sebutkan tadi. Benar. Dan itu yang lebih mengena, Mas. Karena spiritual gini, Mas, antara ucapan dan pikiran apabila mampu sinkron, di sana baru ketemu, Mas. Contoh kita pakai bahasa Sanskerta, Mas. Tapi kita tidak tahu apa artinya. Maka pikiran kita itu tidak akan nyambung dengan doa. Contoh nih kita ngomong nih nasi gitu, dengan kita ngocok nasi, pikiran kita sudah ke nasi. Jadi sanalah nyambung frekuensinya. Jadi pakai bahasa ibu lah, pakai bahasa sendiri. Bisa nggak dilatih, misalnya misal nih, Mas, misal aku besok rencananya balik ke Jawa gitu ya. Aku tanya sendiri, wahai sedulurku yang sejati di dalam diri, apakah besok ini aku harus segera balik ke Jawa? Bisa nggak latihan model begitu? Bisa, Mas. Nah begini, yang paling simpel lah, pakai alarm bangun lah. Sedulurku, besok saya ada acara jam 5 pagi, tolong dibangun. Kita akan bangun dengan itu, tapi jangan tidur lagi. Di saat kita tidur lagi, selamanya kita tidak akan dibangunkan lagi. Kalau sudah bangun,
seperti itu. Ibaratnya dia udah malas gitu ya. Iya.